Refinery Unit 6 merupakan salah satu dari 6 refinery unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya, Muhammad Naufal Ilyas, dan teman saya, Silmi Kafa, kami mahasiswa Teknik Kimia Universitas Diponegoro telah melaksanakan kerja praktek di Refinery Unit 6 Balongan. Kami akan mempresentasikan laporan kerja praktek kami. Kita mulai dari sejarah Pertamina terlebih dahulu. Pertamina itu pertamanya logonya sendiri adalah logo kuda laut. Lalu untuk penamaannya pertama ada PT Emsu, kemudian dia berubah menjadi PT Permina di tahun 1950-an, lalu menjadi PT Permina, lalu menjadi Pertamina, kemudian baru menjadi PT Pertamina. Oke, kita penjelasan lanjutnya adalah untuk refinery unitnya. Ada refinery 1 sampai dengan 7. Untuk refinery 1 di Sumatera Utara kapasitasnya 5.000 bpsd, dan RU2 di Dumai itu 170.000, di Pelaju RU3 133.000, di Cilacap 300.000, Balikpapan 253.000, di Balongan sendiri ada 130.000. Untuk yang RU7 terbaru di Kasim Sorong itu 10.000. Untuk pembangunan kilang unit produksi 6 itu dibangun di Balongan. Kenapa di Balongan? Balongan dipilih sebagai lokasi kilang dengan proyek kilang dinamakan proyek EXOR, yaitu Export Oriented Refineries. Yang pertama kali dibuat itu minyak yang dihasilkan dari Balongan sendiri adalah untuk kualitas ekspor. Lalu di dasarnya dari pendirian kilang unit produksi 6 ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, khususnya wilayah DKI, Jakarta, dan Jawa Barat, untuk memecahkan kesulitan pemasaran crude oil berat seperti jenis crude turi, crude minas, dan lain-lain. Menaikkan nilai tambah dengan adanya peluang ekspor di Asia Pasifik. Lalu yang selanjutnya pertimbangan ekonominya. Oke, di tempatnya itu ada di Balongan sendiri, ada di Balongan di daerah Indramayu. Latar belakang pemilihan Balongan sebagai lokasi proyek yaitu adalah relatif dekat dengan konsumen BBM terbesar, yaitu Jakarta dan Jawa Barat. Yang kedua, telah tersedia sarana penunjang. Ketiga, dekat dengan sumber gas alam yaitu DOH, JBB, dan Beyond Petroleum. Selaras dengan proyek pipanisasi BBM di Pulau Jawa, dan tersedianya lahan yang dibutuhkan itu bekas sawah dan yang kurang produktif. Lalu tersedianya sarana infrastruktur yang memadai. Lalu keunggulan dan keunikan Pertamina Refinery Unit 6 Balongan adalah pertama, adalah dirancang dengan engineering adequacy yang memenuhi kebutuhan operasional dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Ini menunjukkan kalau Balongan sendiri dapat menggunakan berbagai feed yang bisa diproses nantinya. Kedua, merupakan desain RCC terbesar di dunia. Tiga, ada fitur RCC baik berupa peralatan maupun yang mendukung proses beyond design itu, ataupun field product yang dihasilkan merupakan produk konsep rekayasa dan rancang bangunnya optimal. Kemudian fleksibilitas feed yang tinggi, terutama unit CDU, yaitu rata-rata rasio feed pada saat ini yaitu 50/50 duri dan minus, dibanding desain awal 80/20. Peralatan utama yang direvisi yaitu ada main air blower, wet gas compressor, dan reaktornya sendiri. Selanjutnya itu pada saat ini merupakan satu-satu kilang dalam negeri memproduksi premium bensin tanpa timbal. Kemudian kita berlanjut kepada visi misi dari kilang Balongan sendiri, yaitu menjadi kilang terkemuka di Asia tahun 2025. Lanjut ke blok diagramnya unit produksi 6 sendiri, itu ada unit CDU, ada unit ARHDM yang nantinya akan berlanjut ke unit RCC. Ada unit LEU yang berisi ada GeoHTU, KeroHTU, LPG, dan gasolin. Ada unit NPU nanti berisi Penex platformer. Ada DIRM juga membuat H2 plant, dan nanti juga ada unit namanya OCU atau POC. Oke, fitnya sendiri tadi sudah dijelaskan sedikit, yaitu duri dan minus, dan bisa juga berasal dari daerah lain yang asal nanti spesifikasinya mendekati duri dan minus. Produksinya itu dia memproduksi motor gasolin sebesar 58.000 bpsd, kerosin sekitar 12.000, ADO sekitar 27.000, IDO sekitar 16.000, DCO sekitar 93.000, dan fuel oil sekitar 565 ton. Sedangkan untuk non BBM ya ada LPG dan propilen.
Oke, kita masuk unit pertama. Unit pertama adalah unit dari CDU atau DTU. Unit ini adalah untuk memisahkan pertama kali feednya, yaitu feed dari denominasinya itu difraksinasi menjadi ada off gas atau hasil atas ya. Lalu kemudian ada nafta, ada LCO, ada DCO, dan ada namanya residu. Nanti produknya bisa dilihat sendiri. Nanti di sini juga sebelum masuk ke kolom vaksinasi dia juga dihilangkan dulu pertama, yaitu H2S dan H3-nya. Ini blok diagram CDU-nya. Lalu masuk ke unit ini, unit AHU, yaitu unit untuk atmospheric hydrodemetalysis unit untuk menghilangkan metal yang ada dari hasil residu yang telah diolah di unit CDU. Yang nantinya itu sebagai feed dari RCC. Ini blok diagram AHU-nya, yaitu dari air dari CDU nanti difilter terlebih dahulu, kemudian dibakar di furnace, lalu kemudian masuk reaktor, lalu selanjutnya nanti ada treatment sebelum masuk ke vaksinasi. Lalu ada unit HTU, di sini ada GOHTU, di gas oil HTU atau life cycle HTU, dan H2 plant. Di gas oil HTU di sini dia intinya mengolah gas oil yang tidak stabil dan korosif dengan bantuan katalis menjadi gas oil yang memenuhi standar pasar. Untuk sensornya ada UOP standar, yaitu merupakan standar memberikan pedoman untuk pengujian analisis produk minyak dan minyak bumi. Lalu ada blok ini, blok diagramnya GOHTU sendiri, yaitu ada HGO dari AHU, ada GO dari CDU, dan GO dari storage yang itu dari cadangannya. Kemudian dipanaskan, kemudian masuk reaktor, kemudian diseparasi terlebih dulu di mana hasil atasnya nanti bisa digunakan sebagai recycle ataupun sebagai ditambah lagi dari H2-nya. Lalu dipisahkan kembali untuk diambil gas off gasnya untuk masuk ke daerah amin, lalu kemudian dibakar kembali, lalu difraksinasi menjadi nafta dan gas oil product. Lalu ada unit life cycle oil, unit tipe 1. Tujuan unitnya menghilangkan sulfur dan nitrogen derivative tanpa perubahan boiling range. Produknya merupakan off gas, work nafta, dan treated kero. Lalu ada blok flow diagram LCO-HTU, yaitu LCO-nya dari sini bisa dari ada storage dan ada LCO dari RCC. LCO ini dipanaskan terlebih dahulu, sama seperti tadi gas oil, masuk reaktor, separasi juga, off gasnya diambil untuk amin, dan kemudian difraksinasi menjadi watt dan GO produk lagi. Lalu ini H2 plant, unit H2 ini merupakan unit dirancang untuk memproduksi hidrogen dengan kemurnian 99%. Itu step-stepnya adalah pertama adalah menyiapkan feednya, kemudian dihidrogenasi dan desulfurasi, kemudian di steam reforming untuk membangkitkan steam, kemudian hidrogen dimurnikan. Setelah hidrogen dimurnikan lalu didinginkan. Blok ini blok flow diagram H2 plant. Feed gas dikompresi terlebih dahulu, lalu masuk hidrogen generator, lalu masuk ke reformer, lalu dipurifikasi. Oke, kita masuk ke unit paling utama di kilang balongan, yaitu RCC. RCCU atau Residue Catalytic Complex Unit terbagi dari dua unit, yaitu RCU dan Lag End Unit atau LEU. Nah, dari RCU sendiri itu lebih mengurus kepada itu untuk apa namanya, itu fluid catalytic cracking-nya sendiri. Lalu untuk lag end unit, yaitu untuk hasil dari RCU sendiri divaksinasi kembali. Oke, kita masuk ke unit RCU. RCU sendiri itu feednya pertama dari sekitar 45% dari CDU dan sisanya dari AHU yang merupakan nanti menjadi feed RCC sendiri. Produknya yang merupakan fuel gas, LPG, nafta, life cycle oil, decan oil, dan coke. Oke, kita masuk ke blok diagramnya. Feednya pertama di blending terlebih dahulu, yang tadi ada dari AR, HDM, dan CDU, kemudian di preheating, kemudian masuk reaktor. Setelah masuk reaktor difraksinasi, ya hasil atas sebagai produk. Setelah itu katalis ya dikembalikan lagi ke cyclone, lalu masuk ke regenerator untuk di regenerasi kembali dengan cara dibakar. Lalu ada unit 16 untuk produk puncak dari RCC menjadi wet gas. Dia untuk memisahkan wet gas menjadi stabilized gasoline.
Produknya merupakan gasoline. Lalu ada unit 17 yang merupakan LPG treatment. Fitnya merupakan LPG dari unsaturated gas plant tadi. Fungsinya untuk merupakan produk LPG unsaturated gas dengan cara mengambil senyawa merkaptan organik sulfur lainnya. Produk yang merupakan treated fixed LPG yang selanjutnya dikirim ke propylene recovery unit. Lalu ada unit gasoline treatment, yaitu fitnya merupakan untreated RCC gasoline dari yang tadi sudah dijelaskan. Lalu fungsinya itu mengolah produk nafta agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas komponen. Produknya merupakan treated gasoline. Lalu di unit LEU ini ada juga unit namanya propylene recovery unit, fit yang merupakan LPG dari LPG treatment. Fungsinya untuk menyisakan mix butan dan proses LPG C3 dan C4. Produk yang merupakan propilen, propan, dicampur butan. Propilen dan propan nanti akan dimurnikan kembali jadi propilen nanti yang akan diolah di unit POC. Lalu ada unit catalytic condensation unit. Fitnya merupakan campuran butana. Untuk mengolah campuran butan dari propilen, propilen unit menjadi gasoline dengan angka oktan yang lebih tinggi. Produknya merupakan produk poligasoline dan butan. Lalu ada unit nafta processing unit atau NPU. NPU sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada nafta hydrotreating unit, ada unit platforming, ada unit Penex. Dimulai dari unit hydrotreating unit dulu, yaitu fit yang merupakan nafta dari Pertamina Euro 5, Euro 4, dan unit CDU. Fungsinya merupakan penggunaan katalitik dan menggunakan aliran gas H2 murni untuk merubah kembali sulfur organik, O2 dan N2 yang terdapat dalam fraksi hidrokarbon, dan juga untuk pemurnian dan menghilangkan campuran metal organik dan campuran olefin jenuh. Produknya bukan light nafta dan heavy nafta. Ini blok diagram dari NHTU, yaitu nafta dari Euro 4 Euro 5 dimasuk ke O2 stripper terlebih dahulu, lalu masuk ke reaktor. Setelah itu hasil dari reaktor tadi di stripping, lalu kemudian dipisahkan nafta yang dengan light dengan heavy. Lalu ada unit platforming, yaitu unit yang fitnya sendiri merupakan heavy nafta unit NHTU. Fungsinya untuk menghasilkan aromatik nafta parafins yang digunakan untuk sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Produknya merupakan reformat H2 dan steam. Ini merupakan blok diagram dari proses platforming. Lalu ada yang 32, yaitu unit continuous catalyst regeneration. Fungsinya untuk meregenerasi katalis yang terdeaktivasi akibat reforming pada seksi platforming. Lalu ada langkah regenerasi katalis dalam suatu sirkuit continu adalah sebagai berikut, yaitu pembakaran coke, oksiklorinasi, pengeringan, reduksi di unit dan masuk ke unit platforming tadi. Lalu lanjut ke unit 33 unit Penex, yaitu fitnya merupakan light nafta dari unit NHTU. Fungsinya yaitu proses isomerasi dari pentana heksanil campuran CCR regeneration process unit. Produk yang merupakan LPG dan isomerat dengan angka oktan maksimal 80. Light nafta ini merupakan blok diagram dari unit Penex. Lalu ada unit terbaru di Balongan, yaitu unit propylene olefin complex. Fit yang merupakan off gas dari RCC. Fungsinya merupakan proses recovery propylene dan menghasilkan olefin dengan 2 butir menjadi propylene. Produknya menjadi propylene yang nanti akan dikirimkan ke Politama. Ini merupakan blok diagram POC. Lalu ada untuk menunjang sebuah pabrik tentu ada yang namanya unit utilitas. Untuk unit utilitas sendiri, kegiatan operasional Balongan dapat berjalan dengan lancar dengan alat-alat sebagai berikut, yaitu pertama ada water intake facility di Salam Dharma, kemudian ada steam boiler dengan kapasitas 115 ton per jam, ada steam generator dengan kapasitasnya 22 MW dengan jumlah 5 generator, ada produksi cooling water ada 36.000 ton per jam, ada emergency generator dengan 3 MW, ada udara instrumen sekitar 3.800 nm per jam, dan nitrogen plant. Pertama ada penyediaan air terlebih dahulu, itu yang tadi saya jelaskan ada water intake facility. Water intake facility berlokasi di desa Salam Dharma, kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, di refinery ekspor Balongan. Air sungai diambil dari buangan proyek Jatiluhur pada saluran utama sebelah timur.
Unit ini untuk berfungsi sebagai unit pemurnian air memiliki kapasitas 1.330 ton per jam. Lalu ada unit demineralized water. Unit ini untuk demineralisasi bertujuan untuk demineralisasi. Lalu ada water raw dan potable water, yang merupakan dari saluran derma juga. Dia melalui pipa ditambang di tangki raw water. Raw water sendiri ini juga berfungsi sebagai service water, portable water, dan dimanfaatkan untuk keperluan karyawan PT Pertamina. Lalu ada unit sistem pendingin. Unit ini berfungsi untuk mensuplai air pendingin ke unit in proses. Lalu ada penyedia steam. Sistem pembangkit steam di Pertamina Balongan ada 6 buah unit boiler. Unit air umpan boiler terdiri dari 3 buah deaerator berfungsi untuk menampung air. Proses pemanasan awal menghilangkan kadar O2 dalam air. Produk yang membuka ada 3, yaitu ada high pressure steam, ada middle pressure steam, ada low pressure steam. Lalu untuk unit utilitas lainnya yaitu ada tenaga listrik. Balongan sendiri memiliki 5 unit steam turbine generator atau STG. Masing-masing turbin memiliki kapasitas 27.500 kVA per 22.000 kW sehingga kapasitas terpasang sebesar 110.000 kW. Lalu ada penyediaan udara tekan dari unit nitrogen plant, instalasi N2 dan 2 tren A dan tren B, masing-masing tren dilengkapi dengan 1 tangki. Nitrogen plant berfungsi menghasilkan gas N2 yang digunakan sebagai purging pada awal pengoperasian alat. Lalu ada sistem udara tekan dan instrumentasi unit 58. Sistem udara tekan ini terdiri dari 6 alat pengatur tekanan udara, yaitu 3 unit turbin dan 3 motor kompresor. Lalu ada pengolahan limbah, yaitu pengolahan pertama ada pengolahan limbah cair. Secara garis besar, effluent water di PT Pertamina Balongan dibagi menjadi 2, yaitu treatment oily water dan treatment air water. Lalu ada pengolahan limbah gas. Limbah gas di kilang Balongan diolah dengan sulfur recovery unit dan sisanya dibakar di insinerator. Ada pengolahan limbah padat yang bentuknya berupa sludge, merupakan suatu limbah yang diserang industri minyak tidak dapat dibuang karena dikarenakan mengandung pasir, lumpur, air, dan juga masih mengandung hidrokarbon fraksi berat yang tidak dapat diproses. RU6 Balongan mengolah limbah padat menggunakan dengan cara membakar di insinerator juga. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.